Salam saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sahabat-sahabat dan teman-teman semuanya. Bagaimana kabar saudara saat ini? Saya berharap, saya percaya dan doa saya kita semua dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan dan dalam keadaan sehat. Saudara, saya sedang berada di daerah lereng Gunung Slamet dan ada pemandangan yang indah, ada bukit-bukit dan ada sawah-sawah yang terasa kering. Bagus saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, hari ini, saat ini kita akan melihat firman Tuhan. Atau mungkin saudara pernah berpikiran, kok saya sudah berdoa, tapi kok tidak ada jawaban, tidak ada kunjung jawabannya, dan saya sudah berdoa sungguh-sungguh, bahkan mungkin saudara sudah berpuasa dan bla 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 bla. Dalam hidup kita ini kadang-kadang, Tuhan, kenapa doaku tidak dijawab? Tuhan, doaku sepertinya jauh sekali jawabannya. Kau aku sudah berdoa puluhan tahun mungkin, atau bertahun-tahun mungkin kita berdoa gitu ya. Mungkin kita inginkan sesuatu, kita pingin sesuatu, kita berdoa dan tidak dijawab-jawab doa kita. Tapi saudaraku, mari coba kita cek. Ternyata dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan kerohanian, Tuhan mengajarkan, firman Tuhan mengatakan bahwa ada salah berdoa, saudara. Nah, saudara, dalam hidup kita kadang-kadang kita itu tanpa kita sadari kita melakukan hal-hal yang tidak benar, ataupun kadang-kadang kita melakukan, kita tahu hanya sedikit-sedikit saja terus kita lakukan. Tapi saudaraku, sesungguhnya jikalau kita mengerti dan memahami dengan benar dan betul, kemudian kita melakukannya, akan mendapatkan atau membuahkan hasil yang begitu memuaskan dan lebih dahsyat lagi. Nah, saudaraku, dalam hidup kita ini ada yang benar dan ada yang salah, gitu ya. Nah, dalam hidup kita ini mungkin kita sudah berdoa, tapi kita cek dulu. Ternyata ada doa yang salah loh, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari coba kita melihat Yakobus. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama saya membaca buat kita dan ayat sampai selanjutnya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, jelas firman Tuhan ini mengatakan, saudaraku, ya, tentang doa, saudaraku, tentang doa. Di awal di ayat yang pertama dikatakan, dari manakah datangnya sengketa, dari iri hati, benci, dan hawa nafsu, saudaraku. Nah, kemudian terjadilah pertengkaran dan bla bla bla. Memang dalam kehidupan kita ini kadang-kadang, saudaraku, kalau kita tidak hidup oleh roh, kita hidup oleh daging, ada banyak keinginan-keinginan dalam hidup kita, dalam hati kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan itu bisa membuat kita timbul rasa iri hati, timbul rasa dengki ataupun benci, ataupun juga, saudaraku, bisa menjadi bertengkar dan berkelahi. Nah, kemudian dikatakan firman Tuhan, itu terjadi mungkin karena kita tidak berdoa. Oke. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata dalam hidup kita ini doa itu sangat penting loh. Sangat-sangat penting. Dari kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini, ternyata doa itu bisa membuat kita terhindar dari iri hati. Oke. Kemudian doa itu juga ternyata bisa membuat kita itu mencapai tujuan, menghindari pertengkaran. Nah, tetapi bukan itu yang mau saya bahas. Yang mau saya bahas, saudaraku, tentang salah berdoa. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan, mungkin dalam hidup kita juga terjadi pertengkaran, terjadi iri hati, dengki, tanpa kita sadari. Kadang-kadang contoh apa, saudaraku? Orang lain diberkati, tidak, kadang-kadang iri hati. Wah, saya ingin juga, saya itu juga, ini juga, ini juga, itu juga. Terus akhirnya kita berdoa, meminta kepada Tuhan.
Kemudian dikatakan firman Tuhan, ternyata ada yang salah berdoa. Nah, kenapa saudaraku bisa salah berdoa? Jelas kata firman Tuhan tadi dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, ternyata jelas saudaraku, kenapa kita bisa salah berdoa? Penyebabnya adalah karena kita berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Hati-hati saudaraku dengan hawa nafsu kita. Ayat firman Tuhan yang lain, di kitab yang lain juga berkata, orang yang hidup dalam daging adalah orang yang menuruti hawa nafsunya. Hawa nafsu ini banyak saudaraku, bukan hanya berbicara tentang seks, bukan hanya juga berbicara tentang hal-hal yang menurut kita itu atau pandangan dunia itu zina, apakah tidak saudaraku. Hawa nafsu itu juga berbicara tentang keinginan kita. Keinginan itu banyak, keinginan mata, keinginan perut, keinginan mulut, keinginan telinga ini kan, pengen mendengarkan hal-hal, kemudian keinginan yang lain saudaraku. Jadi kata firman Tuhan, kenapa bisa salah berdoa? Karena yang kita doakan ingin memuaskan hawa nafsu kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hati-hati dengan hawa nafsu kita. Hati-hati dengan segala keinginan-keinginan kita. Coba, sesungguhnya doa itu apa sebenarnya saudara? Doa itu berulang-ulang kali saya katakan di video-video yang lain juga ada. Doa itu adalah dialog orang dengan Allah. Jadi dialog itu artinya berbicara tentang sebuah hubungan keintiman dengan Tuhan. Ada banyak kita kekristenan, di dalam kekristenan kita ini kita jadikan doa itu untuk memuaskan segala keinginan atau hawa nafsu kita. Contoh apa saudaraku? Kalau kita terjebak dalam hal itu, setelah doa itu dijawab, maka kita tidak akan berdoa lagi. Contoh apa? Mungkin dalam kondisi keadaan sakit atau tertekan. Ya kan? Nah, keinginan kita atau kemauan kita supaya penyakit ini cepat selesai, kemudian masalah ini cepat selesai, maka kita berdoa sungguh-sungguh. Ya, ada yang dijawab oleh Tuhan dan ada yang disembuhkan oleh Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan dan iman orang itu. Tetapi saudaraku, ada banyak juga orang berdoa kok nggak ada solusinya, kok nggak sembuh-sembuh, kok nggak sakit, kalau sakitnya kok nggak sembuh-sembuh dan segala macam bla bla bla. Coba kita cek saudaraku, apakah kita menginginkan jawaban doa itu untuk hawa nafsu kita, untuk keinginan kita? Padahal doa itu saudaraku jauh lebih indah daripada jawaban-jawaban doa. Doa itu adalah sebuah hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Saudaraku, kalau berbicara dengan keintiman kepada Tuhan, berarti ada sebuah persahabatan, ada sebuah komunikasi yang harmonis dengan Tuhan. Dan itu bukan hanya berbicara sekedar kita ngomong, kita laporan sama Tuhan. Tetapi ada hati yang terikat dengan Tuhan, hati yang tertuju kepada Tuhan, kerinduan yang lebih dalam, kerinduan yang haus akan Tuhan, jauh melebihi daripada sekedar jawaban-jawaban doa. Saudara, kalau seorang bapak atau seorang ibu mempunyai keintiman, hubungan kedekatan dengan anaknya, saudaraku, saya percaya anak itu kalau menginginkan sesuatu, tidak usah ngomong. Si bapak atau si ibu atau orang tua itu bisa mengerti dan bisa memahami gerak-gerik kebutuhan daripada anak itu. Gak perlu dia meminta, pasti akan diberikan. Tetapi saudaraku, jikalau tidak mempunyai keintiman atau hubungan yang dekat dengan orang tua, dengan ibu, dengan bapak, saudaraku, kalau kita mau minta pun, mungkin itu juga kita butuhkan, mungkin itu juga jelas tujuannya. Kadang-kadang saudaraku, orang tua itu sepertinya ribet memberinya atau muluk-muluk. Tapi kalau ada kedekatan, nggak minta pun kadang-kadang sudah dikasih. Nah, saudara yang terkasih, di dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, itu juga
Tuhan inginkan mempunyai hubungan, bukan hanya sekedar jawaban doa. Jadi saudaraku, mari bangunlah kehidupan doa kita, bukan hanya sekedar jawaban doa untuk kesembuhan, untuk keinginan-keinginan kita dijawab, kemudian keinginan-keinginan kita diwujudkan oleh Tuhan. Doa-doa kita itu nyata semuanya. Tetapi lebih daripada itu, menjadi sebuah hubungan. Jadi saudaraku, mari kita jadikan doa itu bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kalau kita mau memuaskan hawa nafsu kita, bisa kita terjebak loh. Tuhan itu kita buat, atau doa itu kita buat menjadi seperti ATM. Kalau kita butuh, kita datang berdoa. Atau kalau tidak, kita buat menjadi seperti Pak Polisi. Kalau kita sedang butuh bantuan, sedang mengalami masalah, baru kita datang berdoa. Mari saudaraku yang terkasih, jadikanlah doa itu menjadi gaya kehidupan kita. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, situasi kita bagaimana, lemah fisik kita atau kita sehat, kita masih bisa tetap berdoa. Kalau kita jadikan doa itu bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi karena kita tahu itu sebuah hubungan, bahwa Tuhan sungguh-sungguh memang mau berkomunikasi, mau berhubungan dengan kita. Sesungguhnya saudaraku, kalau saudara melihat di video-video yang lain, Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang panggil kita, dan Tuhan yang mengorbankan anaknya yang tunggal itu, supaya kita memiliki hubungan. Dan Yesus mati di kayu salib, sehingga tirai bait suci itu, ruang maha kudus itu terbelah, sehingga ada hubungan. Kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, mari jangan jadikan doa itu menjadi doa memenuhi keinginan hawa nafsu kita. Jadi mulai hari ini jangan lagi salah berdoa. Jangan lagi utamakan jawaban doa atas doa-doa yang kau naikkan, yang kau panjatkan, sehingga hawa nafsumu dipuaskan oleh jawaban doa. Tapi jauh melebihi itu. Saudara, yang paling utama dalam hidup kita ini adalah kita memiliki keintiman, hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena kekristenan itu, berkali-kali saya katakan, kekristenan itu bukan agama sesungguhnya yang melakukan segala aturan-aturannya harus begini. Tetapi kekristenan itu adalah sebuah hubungan manusia dengan Tuhan Yesus. Dan Bapa di sorga memberikan Roh Kudus menjadi penolong dalam hidup kita, di dalam kita, supaya kita erat terus dengan Dia. Ada Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus itu berhubungan dengan kita, tetapi kadang-kadang kita mencuekinya. Mari hari ini, mulai saat ini, tetaplah membangun hubungan dengan Tuhan, dan jangan lagi salah berdoa. Demikian firman Tuhan yang bisa saya seringkan dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Salam, salam, salam.